Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 8 A, B, C sampai dengan G SMP Islam As-Salamah. Pada pagi hari ini pertemuan yang ketiga, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemarin sudah kita bahas di bab pertama mengenai meyakinkan kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Lalu nanti kita akan membahas tentang bab kedua yang berisi tentang khamar, yang berisi tentang khamar ataupun minuman keras. Di bab ini membahas bagaimana caranya menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul ada wattawawal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an zikrillah wa anis salat fahal antum muntahun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 91 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minum khamar, minum minuman keras, berjudi ataupun mengadu nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan-perbuatan syaitan, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku semua, siswa kelas 8, bahwasanya minum-minuman keras ini pada dasarnya ketika zaman Rasulullah SAW masih dalam keadaan halal. Dalam artian halal apa? Belum ada hukum, karena belum ada Islam, karena belum ada agama Islam datang, maka khamar itu di kalangan orang-orang terdahulu masih biasa. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul berdakwah, maka ketika itu banyak orang-orang yang hilang ingatan, banyak orang-orang yang berjudi dan lain sebagainya, lupa dengan ibadah, lupa dengan Allah. Maka apa? Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya minuman keras, judi dan lain sebagainya yang menyangkut masalah-masalah keharaman, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku sekalian semua, siswa kelas 8, Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kata Rasul, semua yang membuatmu memabukkan itu hukumnya haram. Ketika ada perkara yang memabukkan yang bisa membuat kau lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminum minuman keras, meminum khamar, whisky, brandy, AM dan lainnya sebagainya yang mengandung alkohol tinggi, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum ganja? Bagaimana hukum narkotika dan lain sebagainya? Ganja dan narkotika termasuk daripada golongan-golongan khamr, dari golongan-golongan minuman makanan yang memabukkan, yang bisa membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merusak badan kita, yang merusak tubuh kita. Suatu saat nanti ketika kita meminum minuman keras, alkohol panas yang masuk ke dalam mulut kita, maka badan kita, tubuh kita suatu saat nanti akan hancur. Maka Allah mengharamkannya karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Maka peringatkanlah saudara-saudara kalian, keluarga kalian, semua kalangan orang masyarakat dekat kalian,
apabila ada yang masih meminum minuman keras, masih ada berjudi dan lain sebagainya, itu membuat dirinya sengsara. Anakku sekalian, adapun cara menghindari minuman keras ada sebagai berikut. Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertakwa, selalu yakin bahwasanya kita ini didekati oleh Allah. Kita yakin bahwasanya diri kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara apapun yang berbentuknya maksiat, perkara apapun yang berbentuknya tidak manfaat kepada kita, maka kita merasa bahwasanya diri kita ini diawasi oleh Allah, maka kita takut untuk melakukan perkara tersebut. Yang kedua, dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi kita harus tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Umur kita sudah 13 tahun, 14 tahun, sudah SMP kelas 8, kita harus tahu semuanya karena kita sudah balik. Hei anakku sekalian, kalian sudah balik, kalian sudah diwajibkan untuk sholat 5 waktu, kalian sudah diwajibkan untuk tahu mana yang haram, mana yang halal. Kalian harus tahu, anakku sekalian, mana yang diperbolehkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah. Maka apa konsekuensinya ketika orang melakukan kesalahan dalam hal duniawi yang mengandung hak akhirat, maka kalian akan tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka ketika kalian ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, maka ikutilah peraturan Allah, maka ikutilah kebijakan yang Allah berikan kepada kita. Mana yang halal kita jalankan yang halal, mana yang haram kita ikuti, mana yang haram kita jauhi. Anakku sekalian, siswa kelas 8, yang ketiga, bergaul dengan orang yang berakhlak baik. Caranya ini cara menghindarkan kita jauh daripada minuman keras, mabuk-mabukan, main judi dan lain sebagainya. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Pak Ustadz, Bapak, bagaimana caranya ketika saya berkumpul di daerah lingkungan saya ini rata-rata orang tidak baik? Orang kampung di saya ini rata-rata peminum. Orang di kampung saya ini rata-rata tetangga-tetangga saya semuanya adalah orang-orang yang sering main judi. Maka kamu cukup diam. Bagaimana caranya diri kamu tidak bisa mengikuti orang-orang tersebut, maka teruslah kalian bertakwa kepada Allah supaya kalian terhindar semuanya daripada goda-godaan syaitan-syaitan tersebut. Lalu yang keempat, mengetahui bahaya dari minuman keras. Ya, Bapak beberapa minggu yang lalu pelatihan bersama Badan Narkotika Nasional, bahwasanya narkotika, minuman-minuman keras, miras dan lain sebagainya itu sangatlah diharamkan dan sangat merusak badan kita. Bahkan kalau orang sudah kecanduan, itu tidak bisa sehari tanpa tidak minum minuman keras, sehari tidak mengganja, sehari tidak makan pil narkotika dan lain sebagainya. Maka apabila dia tidak makan, dia akan sakau, dia akan sakit, merasa dirinya membutuhkan pil-pil tersebut agar dirinya ini merasa ada supplier dalam hidup. Maka ketika kita ketergantungan dengan itu, maka badan kita terus akan digerogoti oleh barang-barang yang minuman tersebut adalah termasuk barang-barang kimia yang akan hancurkan badan kita. Maka kita harus tahu itu, anakku sekalian. Ya. Lalu hikmah meminum minuman keras dilarang, banyak hikmahnya. Di antaranya menjaga kesehatan jasmani badan kita yang oleh Allah diberikan. Kita harus nikmati, syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Lalu apa? Terhindar dari perilaku jahat dan dampak minuman keras. Mohon maaf, ketika kalian meminum minuman keras, maka akal kalian sebelah akan hilang. Maka akal pikiran kalian akan hilang. Maka yang terlihat oleh kalian itu adalah bagaimana caranya menikmati hidup, plong dan lain sebagainya. Maka apapun yang ada di depan kalian, kalau kalian merasa kesal, maka akan kalian tonjok, maka kalian akan bunuh orang tersebut. Karena apa? Akal kalian sudah terpengaruh oleh minuman keras. Mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani, hikmahnya seperti itu.
Generasi Islam, generasi Indonesia yang baik adalah no narkoba, no miras. Bagi apa? Supaya kalian itu sebagai generasi terus pemuda-pemuda yang akan meneruskan bangsa ini, yang akan menjadi tokoh, yang akan menjadi penerus, yang akan menjadi mengibarkan negeri kita ini terus maju. Bagaimana pemudanya sekarang? Hei, pemuda yang baik adalah pemuda yang mau berbakti kepada negaranya dan agamanya, mengikuti aturan negara dan agamanya. Maka ketika suatu kala kalian hidup, maka hidup kalian tidak akan sengsara, pasti kalian akan bahagia. Lalu mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan keamanan bagi masyarakat. Tentu ketika di kampung kalian sudah menghidupkan hidup sehat tanpa miras, maka kampung kalian, daerah kalian akan merasa nyaman, karena tidak ada orang-orang yang pikirannya hilang karena miras. Demikian anakku sekalian, penjelasan tentang miras dari Bapak. Perhatikan untuk minggu ini, lihat di bab 2, baca-baca kembali penjelasan Bapak yang tadi Bapak jelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.